Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Wallahu, dan adapun Allah, anzala, menurunkan. Siapa Allah? Menurunkan minas sama'i, dari langit. Langit angkasa kita ini. Ma'an, menurunkan air hujan. Fa ahya, maka menghidupkan Allah bihi, dengan ma, air itu, al-ardh, menghidupkan bumi, bin nabati, dengan tumbuhan. Ba'da mautiha, setelah kematiannya. Yubsiha atau yabsiha, keringnya bumi. Setelah bumi mengalami kering kerontang, turun hujan, maka kemudian tumbuhlah tumbuhan. Oleh karena sebab proses alam yang atas kehendak Allah, sunnatullah, ada hukum kausalitas. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut, al-madhkur, yang telah disebutkan, la ayatan, sungguh terdapat tanda, dalatan, yang menunjukkan, alal ba'ats, atas hari berbangkit, liqaumi yasma'un, bagi kaum yang mendengarkan, sama tadabburin, pendengaran penuh perenungan, mendengar penuh perenungan. Kalau hanya mendengar saja, boleh jadi hanya sebatas proses menangkap gelombang suara masuk ke telinga, kemudian diproses oleh gendang telinga, ada semacam alat yang bekerja dari tulang telinga itu, menerima pesan, disampaikan kepada urat saraf, saraf sampaikan kepada otak. Nah, kalau kemudian hanya sebatas itu saja fungsi dari kinerja telinga, maka apa bedanya dengan mereka yang mengingkarinya setelah mendengarkan? Maka di sini
akan menjadi tanda yang menunjukkan kebenaran hari berbangkit bagi siapa? Bagi yang mendengarkan dengan penuh perenungan. Setelah terdengar informasi bahwa turun ayat Al-Quran disampaikan oleh baginda Nabi, oleh karena keterbatasan manusia yang tidak bisa langsung menerima firman Allah Subhanahu wa taala, dan karena rahasia Allah sehingga terutusnya malaikat Jibril, terutusnya para nabi, para utusan, di antaranya adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini ada hubungan antara nabi dengan umat, antara guru dengan murid. Tersampaikanlah pesan itu, maka kita mendengarkan tanda kebenaran hari berbangkit melalui informasi perenungan terhadap turunnya hujan, air hujan, kemudian tumbuhlah tumbuhan. Informasi ini agar dikelola, direnungkan menjadi sebuah proses perenungan agar kita yakin hari berbangkit. Oh iya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menumbuhkan tanah yang kering kerontang. Kita pegang ini seolah sudah dalam keyakinan kita kering, tidak akan bisa menumbuhkan apapun. Subhanallah. Ternyata di balik bumi, di balik tanah, bahkan dalam unsur air hujan itu sendiri, ya, ada kehidupan yang telah Allah desain, Allah persiapkan, Allah kreasikan. Ya, salah satu adanya cikal bakal kehidupan terdapat dalam kapur, air kapur, tanah kapur. Di situ ada bahan-bahan atau unsur yang bisa menjadi cikal bakal kehidupan. Maka sangat mudah bagi Allah untuk kemudian membangkitkan manusia. Salah satu petunjuknya adalah tidak dihancurkannya tulang belakang manusia sebagai bahan dasar. Jadi kalau sekarang ditemukan teknologi DNA, maka salah satu tempat genetika manusia ada di tulang belakang itu. Akan bisa dibangkitkan kembali dengan bentuk yang sama, karakter yang sama. Bahkan ada satu peristiwa yang sangat menakjubkan, bahwa manusia akan dibangkitkan dengan wajah yang berbeda sesuai amal perbuatannya di akhir kehidupan dunia. Maka ada yang berwajah binatang, sementara yang lain mereka yang menjadi orang-orang pilihan, termasuk dalam kategori ghurril muhajjalin, kelompok orang-orang yang bercahaya, dan pemimpinnya adalah qaidul ghurril muhajjalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sebab apakah wajah mereka bercahaya? Min atharil wudu. Nah, ini renungan semacam ini berangkat dari melihat proses alam, hujan turun di tanah kering kerontang lalu menumbuhkan tumbuhan. Wa inna lakum, dan sesungguhnya ialah bagi kamu sekalian, fil an'ami, dalam binatang ternak, kehidupan binatang ternak atau ekosistemnya, la'ibratan, ialah sungguh terdapat pelajaran, i'tibar, pelajaran, nusqikum, memberi minum kami, kum, kepada kamu sekalian. Lafaz nusqikum ini bayanun lil ibrah, la ibratan, pelajaran. Apa pelajaran yang perlu kita renungkan? Ada proses dari binatang ternak itu, Allah memberi minum kamu sekalian manusia, mimma fi butunihi, dari sesuatu fi butunihi yang terdapat di dalam perutnya, ay al-an'am, di dalam perut binatang ternak. Min ini lil ibtida, muta'alliqatun bi ba nusqikum, nusqikum mimma fi butunihi, muta'alliqun binusqikum, dengan lafaz nusqikum, memberi minum kami kepada kamu sekalian. Apa? Min baini farathin, rupanya ma itu
adalah sesuatu di antara farthin wadamin, antara kotoran. Farth ini kotoran yang ada di perut besar binatang, biasanya mengendap, ya, suflil kirsi, endapan perut, kirsh, babat, ya, kalau dalam dalam usus, ya, perok, usus. Di situ ada, kalau di tubuh manusia biasanya ada usus berapa? 11. Kemudian usus besar, ya, lambung, ada macam-macam di situ. Nah, binatang tidak jauh berbeda. Di situ ada usus kecil, kemudian ada usus besar, bentuknya juga beragam. Nah, ini farth, kotoran di situ biasanya mengendap di perut binatang, ya. Wadamin, dan darah. Nah, di antara kotoran itu dan darah, labanan, ada memberi minum apa? Memberi minum kepada kamu sekalian labanan, susu, khalisan, yang murni. Ini juga renungan. Ternyata di suatu tempat dalam organ tubuh binatang ternak, antara tempat yang sama-sama kotor, ya, di situ tempat pengolahan limbah makanan, satunya lagi tempat darah. Ternyata ada sesuatu yang bisa menghasilkan susu murni. Ini kira-kira apa renungannya? Kalau dalam kelompok masyarakat, ada dua kelompok masyarakat, yang satu kelompok ini berperilaku kotor, berkarakter kotor, yang satunya juga demikian, darah, kejahatan, pembunuhan. Jangan dikira masih ada karakter yang seperti susu murni itu, putih, menunjukkan ketulusan, memberikan manfaat, memberikan kesejahteraan, kemakmuran. Ini gambaran dari umat Islam, ya, bahwa di zaman jahiliyah, yang di sini juga seperti perilaku kebinatangannya, kemudian yang di sebelah sana pembunuhan, darah, menghalalkan darah dan semacamnya, bahkan memakan darah, ya, dedeh, apa istilahnya, darah yang dikeringkan sehingga berbentuk seperti hati, ya, lalu digoreng. Nah, ada karakter orang yang jenis hidupnya seperti itu. Kalau kita lihat orang-orang kabilah-kabilah terdalam, ya, Badui, kemudian Dayak, masih ada yang mungkin seperti itu, memakan makanan. Tapi ternyata dilahirkan dari peradaban itu, dari kehidupan itu, satu peradaban baru, peradaban yang terbimbing oleh hidayah taufik, oleh nur, cahaya keimanan. Nah, inilah menjadi renungan bagi kita, bahwa ketika Allah memberi minum kepada kita manusia, di antara dua tempat yang kotor itu ternyata ada susu yang murni, la yashubuhu, yang tidak mencampur hu kepada labanan khalisan syai'un, apa sesuatu pun, tidak tercampur kotoran binatang, tidak tercampur darahnya. Minal farth wad dami, syai' itu rupanya dari kotoran dan darah. Min ta'min, rasanya, jadi rasanya tidak tercampur rasa kotoran dan tidak tercampur rasa darah. Au raihin, atau aroma, aromanya tidak beraroma darah atau kotoran. Au launin, atau warnanya. Au bainahuma, atau di antara keduanya. Sa'igan, mudah lapang, lisyaribin, bagi orang-orang yang minum, ya. Sahlal murur, mudah mengalir, ya, mengalir fi halqihim, di tenggorokan mereka. Tidak terasa sulit begitu minum susu, ya, seperti air, ya, segar. Bahkan ada kesegaran tersendiri ketika seseorang mengkonsumsi susu. La yaghussu bihi, tidak tersekat atau tidak susah bihi, dengan susu itu.
wa min samaratin nakhili, dan dari buah-buahan an-nakhil, kurma, wal a'nabi, dan pohon anggur, buah-buahan anggur, samar, buah-buahan, tattakhiduna minhu, yang mengambil kamu sekalian, minhu, dari samar itu, sakara, sesuatu yang memabukkan, khamran, arak, ya, khamr, yuskiru, yang memabukkan. Summiyat, diberi nama sakaron itu, diambil bil masdar, dengan masdarnya, sakara yuskiru, askara yuskiru, boleh jadi sakara yuskiru atau askara yuskiru sakara. Sakar, sesuatu yang memabukkan, ya arak. Wa hadza qabla tahrimiha, dan ini, ayat ini menjelaskan sebelum turun ayat pengharaman khamr. Bahkan kalau diteliti, ya, ada unsur yang terus bermanfaat ketika diolah dengan baik dari arak itu. Arak kalau didiamkan beberapa lama menjadi cuka, dan cuka ini sehat bagi tubuh. Warizqan hasanan, dan rezeki yang baik, katamr, seperti buah kurma, wazabib, dan kismis, anggur kering itu kismis, wal khalli, cuka, waddabs, dan sirup, ada sirup kurma, ada sirup anggur, ya. Sehingga dikembangkan menjadi berbagai jenis sirup dari buah-buahan yang ada. Jadi teknologi atau produksi minuman itu sebenarnya boleh jadi terinspirasi dari Al-Quran. Bukankah manusia ini diilhami sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran, ada yang langsung bentuk ilham secara langsung. Kita melihat bagaimana para peramu minuman, obat-obatan, mereka ini orang-orang yang terilhami, ya. Dilihat dari binatang ternaknya, diteliti, ini binatang ternak ini kok tidak mau makan ini, ya. Dia mau makan jenis rerumputan yang khusus. Begitu dia makan makanan rerumputan tertentu, ternyata mati, mabuk, terjadi keracunan. Maka diteliti. Dari proses penelitian inilah lahir satu temuan-temuan, ya. Ini beracun, tapi setelah diolah menjadi obat. Ini kemudian menyehatkan, setelah diolah bisa menjadi sayur, ya, sayuran. Jadi rumput yang ada di sekitar kita, yang diinjak oleh kaki kita, dianggapnya tumbuh secara liar, ternyata obat-obatan, ya. Subhanallah. Berbeda dengan seorang wali yang memang ada karamah di situ. Ada Ba'dus Salihin yang tinggal di tempat terkucil di Maroko. Jalannya cukup sulit, ya, hidup di pegunungan berbukit begitu. Ada juga di sana tetumbuhan al-khashab, akhsyab, beberapa jenis tetumbuhan obat-obatan. Nah, wali ini mengobati masyarakat. Jadi dia bertugas sebagai tabib. Dari mana? Dari bahan alami, dari herbal. Dan ini juga terdapat dalam peradaban bangsa yang lain. Cina lebih dahulu terkenal dalam hal ini, India, ya, para tabibnya, sehingga obat-obat yang manjur banyak diproduksi dari negeri-negeri seperti tadi. Dari mana mereka mendapatkan ilham, terinspirasi, ada petunjuk, ya, salah satunya yang dari Al-Quran disebutkan secara umum, ya. Tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, rizki yang baik. Apa? Semua makanan, semua minuman, semua obat-obatan, vitamin, kebutuhan tubuh yang dihasilkan dari buah-buahan. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut,
Al-madhkur yang disebut la ayatan, sungguh terdapat tanda dalatan yang menunjukkan ala qudratihi ta'ala, atas kekuasaan Allah Ta'ala. Jangan dikira kemudian para dokter ahli, apa istilahnya kalau dalam penelitian, apoteker ya, obat-obatan yang ada di laboratorium meneliti berjam-jam, jangan dikira dia tidak beribadah. Dia beribadah dengan tugas keilmuannya. Dia beribadah dengan proses perenungannya itu, mencari obat untuk manfaat kemanusiaan. Ini apa kira-kira yang bisa mencegah atau mengobati virus COVID-19? Diteliti. Perguruan tinggi yang kemudian menghasilkan produksi obat itu, sebenarnya dia sudah beribadah kalau dia menyadari. Apalagi memang benar-benar diniati, nawaitu, saya niat menemukan satu formula yang bisa menjadi obat bagi korban terdampak virus COVID-19 ini, sehingga tidak ada kekhawatiran, kehidupan berjalan normal. Ketika ada yang terdampak segera ditangani, meminum obat ini ibadah. Ayatnya Allah ini yang perlu dibaca dengan sebuah proses penelitian di laboratorium, diteliti secara bertanggung jawab. Liqaumi yaqilun, bagi kaum yang memikirkan, yatadabbarun, yang merenungkan. Wa auha rabbuka, dan memberikan wahyu siapa Tuhanmu, ilan nahli, kepada lebah. Wah, hebat di lebah ini. Lebah dapat wahyu. Apakah kemudian lebah ini seorang nabi? Ya. Ternyata ini secara bahasa. Wahyu ilhamin, wahyu ilham, bukan wahyu yang kemudian menjadi risalah agama. Inilah kalau kemudian tidak faham kepada fiqhullah, ngaji Quran tekstual, Allah mewahyukan kepada lebah. Wah, binatang juga nabi, kan gitu nanti. Bukan hanya binatang jadi ulama ya, tapi nanti binatang nabi. Ini kan perlu saya sarankan bagi yang berpendapat bahwa sapi bisa jadi ulama, kemudian tekos bisa jadi ulama, ya, ular bisa jadi ulama, asalkan katanya takut kepada Allah. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah khasyahnya, rasa takutnya kepada Allah. Dia kemudian memaknai min ibadihi, hamba-hamba itu dibuka lebar-lebar, semua hamba ya, binatang hambanya Allah, begitu. Dan biasanya kata ibad ini dalam fiqhul lughah digunakan untuk siapa? Yang berakal atau tidak? Ini kan harus tahu. Beruntunglah antum jadi santri, ya, belajar. Semacam ini yang perlu jeli, ketelitian, sehingga tidak sembarangan ngomong. Anehnya kadang-kadang omongan semacam ini ditanggapi. Siapa entah tak kena, sinang ke tak kena ya. Pada tak kena. Seharusnya kalau ini ada aturan yang tegas ya, pemerintah boleh melakukan kebijakan. Bagi yang tidak punya standar keilmuan, bagi yang kemudian menciptakan keresahan, ada aturan-aturan tegas untuk tidak berbicara di publik. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, saling menjaga diri, saling menahan diri, tidak mudah terprovokasi. Allah mewahyukan kepada lebah, ya, maksudnya wahyu ilham. Jadi ada instingnya, ada naluri yang memang digerakkan. An at-takhidhi, yang ini mufassirah atau masdariyah. An mufassirah atau masdariyah. Mengambil, hendaklah mengambil engkau lebah. Kenapa kok pakai amarnya, pakai apa ini?
muannas ya. Coba perhatikan dalam komunitas lebah itu siapa yang menjadi pemimpinnya? Ratu apa raja? Raja lebah atau ratu lebah? Raja tawon atau ratu? Begitu dipindah ratunya ikut rakyatnya semua ya. Sehingga ini menjadi teknologi ternak lebah kan gitu ya. Cukup teguk pegak ratona sabak talik tak nyegah kan gitu ya. Subhanallah. Perintah kepada lebah tapi bentuknya ittakhidhi tasniyah. Ambillah oleh engkau minal jibali dari gunung pebukitan ya, buyutan rumah-rumah, ta'wina yang tinggal menetap engkau ilaiha pada rumah jibal itu sebagai tempat tinggalnya. Dan subhanallah, lebah yang tinggal di pegunungan, di bukit-bukit, di celah-celahnya tebing itu terbaik ya. Lebah yang menghasilkan madu terbaik gitu. Madu Yaman itu diambilnya dari gunung yang sulit dinaiki, harus dengan tali temali turun dari ketinggian ya, kemudian harus melawan serangan lebah itu sendiri ya. Kalau tidak jatuh dan nyawa taruhannya. Maka pantaslah peternak atau penghasil madu ini bisa kaya raya ya. Wa minasyajari dan dari pepohonan, buyutan rumah. Ada yang tinggal di ranting ya, di dahan-dahan pohon besar yang tinggi, di pedalaman hutan di rimba. Wa mimma ya'risun dan dari sesuatu ya'risuna yang mendirikan bangunan kayu manusia itu, ay annas manusia. Ia benuna yang membangun manusia laki untuk engkau minal amakin dari tempat-tempat. Nah ini berarti apa? Peternakan lebah dibikin kotak ya, dibikin kotak, disekat-sekat sehingga kemudian setelah dikondisikan dengan cara tertentu dia masuk dengan umatnya, dengan bangsanya itu ya, masuk, kemudian ada proses, sudah diperintah untuk mencari sari dari tumbuhan, dari bunga, dari buah-buahan, kemudian dihimpun menjadi madu. Ini sudah teknologi canggih, begitu diambil sudah dalam bentuk sekat kayu, dilepas ya. Ada yang diolah menjadi dalam bentuk gelas atau dalam bentuk wadah kaca ya. Ada yang kemudian dalam bentuk toples. Sekarang berkembang lagi sudah dalam paketan masih utuh dengan sarang lebahnya itu, dimakan dengan sarangnya. Teknologi terus berkembang. Ingin madu dari kembangnya kelengkeng, tinggal ditaruh di kebun kelengkeng. Ingin madu dari kembangnya mangga, tinggal taruh di perkebunan mangga. Subhanallah. Madu mangga ya. Ini bukan sirupnya mangga ya, tapi memang madu asli dari lebah yang memang menghisap dari bunga mangga itu. Wa illa, dan jika tidak demikian, lam ta'wilaiha, tidak bisa tinggal menetap engkau ilaiha kepada gunung-gunung itu atau pohon itu atau tempat yang disediakan manusia. Itu atas perintah Allah, atas petunjuk Allah berupa wahyu ilham kepada lebah. Lanjutan dari wahyu ilhamnya itu adalah summa kuli, kemudian makanlah oleh engkau min kulli thamarat, dari setiap buah-buahan, fasluki, maka masuklah engkau, udkhuli, masukilah oleh engkau, subula rabbiki, jalan-jalan Tuhanmu.
turuqahu, jalan-jalan Tuhanmu. Min talabil mar'a, dari mencari tempat al-mar'a ini tempat mencari makan ya. Kalau binatang apa? Gembala. Nah, ini gembala tapi mengembala ternak lebah ya. Mencari makan di situ. Dzulula jam'u dzululin, ini menjadi hal minas subul, hal dari as-subul, subula rabbiki dzulula ay musakharah laki, ditundukkan untukmu. Jadi jalan-jalan itu ditundukkan. Nah, kalau kita meneliti dunia binatang, dunia serangga, lebah ya. Lebah ini mencari makanan sampai ribuan kilometer, boleh jadi ratusan kilometer, boleh jadi. Kemudian bagaimana dia kembali ke tempatnya, bagaimana dia kembali ke rumah asalnya, sarang tawon itu, sarang lebahnya itu. Kalau tidak punya kecerdasan yang didesain, diciptakan oleh Zat yang Maha Kreasi ya, the Great Creator, itu kemudian dia kembali dengan selamat, dia kembali dengan tidak sesat jalan ya, tanpa GPS, tanpa peta. Kan repot kalau kemudian lebah megang peta gitu. Wing lihat gitu ya. Ini kan seperti dongeng ini. Tidak, tapi ada kecerdasan yang Allah siapkan dalam kepala atau dalam organnya lebah ini. Ini baru lebah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kecerdasannya ya, karena ada hasil yang bermanfaat bagi manusia berupa madu. Sementara binatang yang lain ya, binatang yang lain masih banyak yang belum terungkap. Pada ta'sra alaiki, maka tidak menjadi sulit ya. Jalan itu tidak menjadi sulit kepada engkau. Wa in tawa'arti, dan jika sukar dilalui, atau meskipun sukar dilalui oleh engkau, wala tadalli, dan tidaklah sesat engkau, tidak sesat jalan engkau, anil audi minha, dari kembali ke tempat sarangnya itu yang di jibal, kembali ke jibal ya, pegunungan, yang di syajar, kembali ke syajar, atau ma ya'risun, kotak-kotak tempat sarang lebah itu, dia bisa pulang kembali ke sana tanpa sesat jalan. Wa in ba'uti, meskipun engkau jauh ya, berapa, belum ada penelitian mungkin ya, berapa satu ekor lebah itu bisa mampu menempuh perjalanan berapa kilometer? Ada penelitiannya, perlu itu ya. Sekarang sudah canggih, tinggal diambil satu lebah, kasih alat gitu. Begitu dia terbang, deteksi ya, dari titik sarangnya dia akan keliling kemana. Jangan-jangan sudah keliling Pulau Jawa kan, kembali lagi ke mana? Sodung. Sudah ada peternakan lebah di sana. Wakila minad dhamiri fi usluki, dan dikatakan dari dhamirnya lafaz yang terdapat dalam usluki itu, ai munqadatun lima yuradu minki. Munqadah itu ditundukkan, munqadah yang ditundukkan, lima kepada sesuatu, yuradu yang dikehendaki, minki dari engkau. Sebenarnya yang memerintahkan itu Allah. Carilah makananmu di sana, di sebelah sini. Sekarang lagi musim berbuah di kampung ini, di desa ini, di daerah dataran tinggi ini. Nanti kembali ke tempatmu. Yakhruju min butuniha, keluar ya, yang keluar min butuniha dari perutnya lebah itu, syarabun, minuman, wa huwa al-asal, madu, mukhtalifun, yang beragam, alwanuhu, warnanya. Madu itu ada yang terlihat gelap ya, merah kehitam-hitaman, ada yang
kekuning-kuningan, ada yang macam-macam madu. Kalau kita lihat madu, madu Yaman itu hitam, hampir terlihat hitam. Kekentalannya juga berbeda. Sama-sama asli, ya, kentalnya beda. Beda kalau memang sudah dicampur itu ya. Campur gula, dicampur macam-macam, itu sudah kekentalannya juga berubah. Apalagi madu yang sasetan itu sudah. Madu asli, iya madunya asli. Kalau madunya asli, bukan palsu. Tapi kan sudah dicampur kan. Jadi nggak bohong, madu asli. Begitu dirasakan ya sudah berubah ya, agak sedikit. Nah, salah satu uji keaslian madu itu tidak mudah larut ya, kemudian semut tidak mendekat. Fihi syifaun, di dalam madu itu syifaun, adapun obat, linnasi bagi manusia, minal auja, dari sakit perut. Diminumnya 3 kali. Maka santri yang kembali ini bawa madu ya. Daya tahan tubuhnya diharapkan lebih meningkat ya. Qila li ba'dihha, dikatakan kepada sebagiannya, sebagian auja itu. Kama dalla alaihi tankiru syifa, sebagaimana menunjukkan atasnya, atas ma itu tankir syifa, nakirahnya syifa. Aw likullihi, atau seluruhnya, bidhamimatihi ila ghairihi, dengan menyertakannya kepada yang lainnya. Aku berpendapat wabidunia, dan dengan tanpanya, biniyatihi, dengan niatnya, waqad amara bihi, dan sungguh telah memerintahkan bihi, dengan itu, sallallahu alaihi wasallam, Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min apa ini, amara bihi man istatlaqa alaihi batnahu ya. Istatlaq. Ini apa istatlaq? Dari talaqah. Ikuti wazan apa? Ala. Fa fi'ilnya mana? Ta ya. Ta, la, ta. Lam fi, ain fi'ilnya lam. Kemudian lam fi'ilnya qaf ya. Istatlaqa yastatliqu. Istatlaqa ala. Nah, ini ketemunya dengan ala, tidak boleh diabaikan. Sama maknanya istatlaqa saja tanpa ala dengan istatlaqa ala. Santri harus punya standar ilmu sharaf yang baik. Sering terjadi ya, bahkan ini di kalangan para ahli khat. Jadi cara membedakan antara hamzah wasal dengan hamzah qata', kemudian cara penulisan sin, penulisan ta, sad ya. Kalau ta itu ketika disambung dengan huruf lainnya tidak ada gerigi, tidak ada lekuan, tapi ketika sad disambung dengan yang lainnya ada lekuannya. Dot begitu juga, satu lekuan ya. Kalau tidak paham ini, sin disambung dengan tak misalkan, dihitung sinnya sampai 4 lekuan, ini apa ini? Berarti imlaknya tidak lulus dulu. Kalau
itlaq ala, ini melepas. Biasanya kalau melepas senjata itu itlaq alaihi al-bunduqiyah atau musaddas, senjata pistol, itlaq alaihi, ditembakkan kepadanya, istatlaq. Tatlaqa, tatallaqa, al-batnu, berjalan. Mengikat, ya, istatlaqa alaihi, mengikat. Mengikat perutnya. Bari, Fathul Bari, ini syarah Sahih Al-Bukhari. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna akhi istatlaqa batnahu faqala inni saqaitu, mengikat. Ada orang sakit perut, begitu ya. Ada orang sakit perut. Istitlaqa batnah di sini maknanya adalah katsura khuruju ma fihi, banyak keluar. Ya, boleh jadi mencret atau buang air besar itu. Qad amara bihi, dan sungguh memerintah Nabi dengan minum madu itu, man istatlaqa, orang yang sakit perut, yang ada gangguan pencernaan, batnuhu, perutnya itu. Untuk apa? Untuk minum madu. Ini salah satu khasiatnya adalah meredakan sakit perut, ya. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis ini Asy-Syaikhan, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut, la ayatan, sungguh terdapat tanda li qaumin, bagi kaum yatafakkarun, yang berfikir. Siapa kaum itu? Fi sun'ihi ta'ala, fi sun'ihi ta'ala, dalam ciptaan Allah Ta'ala. Apa tafsir isyarinya? Tentang kekuasaan Allah menumbuhkan dari tanah yang gersang kerontang itu tumbuhan setelah turun hujan.
bagi orang yang jiwanya kering kerontang dari hidayah, mati oleh karena kelalaian, kebodohan, maka setelah tersirami air ilmu yang manfaat, maka air ilmu yang manfaat itu dari langit kegaiban akan menumbuhkan tumbuhan tauhid, rahasia, keilmuan, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan di antara kotoran dan darah itu susu yang murni, yang mudah diminum, maka Allah mengeluarkan satu madhab yang murni seperti susu yang murni, madhab ahlus sunnah wal jamaah. Dari madhab al-jabariyah, madhab al-mu'tazilah, dari kaum yang sangat ekstrim, ya, ifrat wa tafrid, terlalu ke kanan, ekstremis kiri. Kita ini di jalur tengah, ya, wasatiyah. Kemudian di antara madhab itu, madhab ahlus sunnah wal jamaah yang sudah dibersihkan, terlahir dari antara kotoran dan darah itu, dari aliran-aliran Jabariyah, Mu'tazilah dan lain-lainnya. Di antara madhab ahlus sunnah wal jamaah, di tengah-tengahnya, di dalam kalbunya ada kaum sufi, safaul qalbi, yang hatinya bersih, murni, penuh dengan ketulusan, ya. Muhaqqiqin, orang yang ahli hakikat, tanpa meninggalkan landasan syariat, masih berpegang teguh kepada syariat dan mendalami hakikat dengan baik, benar. Nah, ini orang-orang yang bertasawuf dengan benar, syariatnya benar, ya, hakikatnya sampai kepada ma'rifatullah, dia akan terpilih, terseleksi dari orang-orang yang fasik, orang-orang yang zindik, orang-orang liberal, orang-orang yang berpikir fundamentalis, berpikir sekuler dan komunis semacamnya. Ini akan terseleksi siapa di antara mereka yang benar-benar terpilih dari kaum yang ada itu. Atau di antara orang-orang yang lalai lupa, dia terpilih menjadi orang yang tersadarkan, orang yang ingat pada Allah. Sangat dalam sekali makna ini. Lalu bagaimana dengan madu? Madu itu dikeluarkan dari binatang, lebah, ya. Madu terdapat obat, ya, bagi manusia. Coba perhatikan, lebah itu memilih apa? Yang terbaik dari bunga. Bunga itu sifatnya apa? Wangi, ya kan? Sementara ada kumbang. Kumbang itu mencari apa? Tahi binatang, teletong, ya. Sehingga membangun rumah dari kotoran, ya, wongkuang. Sama jenis serangga, tapi yang ini menghasilkan madu, yang itu menghasilkan rumah teletong, rumah tai, kan gitu. Anda mau jadi yang mana? Sehingga nalurinya terilhami menghasilkan madu ataukah menghasilkan sesuatu yang terbikin dari kotoran itu. Seringkali umat Islam ini dengan kemurnian akidahnya dan agamanya disimbolkan seperti lebah, ya. Lebah muda muslim generasi milenial, gitu. Dengan filosofi madu, filosofi lebah, ya. Lebah itu bagaimana? Ikut sama pimpinannya, tunduk perintah, ya. Hidup dalam satu komunitas, tidak menyendiri. Tapi jangan sakiti lebah, ya. Kalau tidak ingin disengat, sengatnya pun tidak sampai mematikan, hanya bikin jera saja, ya, bengkak-bengkak. Bahkan ketika sengat ini dikelola dengan baik, bisa jadi cara penyembuhan, ya. Ada kan obat dengan cara itu ditotok dengan
sengat lebah, sengat tawon. Maka orang yang sudah meminum madu irfan, ma'rifatullah, di dalam jiwanya sudah mengenal Allah, dia akan sembuh dari penyakit apa? Penyakit fasik, penyakit munafik, penyakit ini karena minum madu yang murni dari keimanan, dari akidah yang murni. Madu itu menjadi obat, maka ilmu yang manfaat juga menjadi obat bagi hati yang lalai. Orang yang arif billah, orang yang hatinya bersih akan melihat kebaikan pada suatu, meskipun dia di tempat yang terburuk sekalipun. Jangan heran kemudian seperti Al-Mafullah Gus apa di Wongsorjo ini, Jember itu, Gus Mardi ya. Gus Mardi. Jadi ada seorang yang berperilaku unik, sering ada di pasar, di galian, sering ada di tempat prostitusi, kumpul dengan bajingan, pelacur, sehingga banyak orang buruk sangka kepada beliau. Subhanallah, ternyata punya tugas mulia. Banyak di antara para pelacur dan bajingan ini, preman, disadarkan oleh beliau, diajak diskusi. Kadang beliau masuk ke rumah bordil itu, terlihat secara syariat ini sesuatu yang tidak pas ya, berdua-duaan, khalwat. Tapi ternyata beliau ini membayar waktunya pelacur. Kamu semalam dapat berapa misalnya? Kalau semalam ada tarifnya, kalau sekian tarifnya sekian, kalau lama sekian. Ya ini saya bayar satu malam 250 misalnya. Ya udah, tidak diapa-apakan, apalagi berzina, naudzubillah min dzalik. Apa? Diajak ngaji, diajak curhat, diskusi tujuan hidup, apa masalah kendala yang dihadapi. Ternyata broken home dari ini dan semacamnya, dia menjadi pelacur. Sampailah pada titik kesadaran mau bertobat. Yang bajingan begitu, akhirnya dijodohkan, suaminya mantan bajingan, istrinya mantan pelacur. Nikah, punya anak, jadi orang yang saleh-salehah, berubah jadi masyarakat yang baik. Ini ya, berat ini. Kenapa? Akan ada banyak sorotan, fitnah, tuduhan kepada beliau, padahal beliau sedang menjalani tugas khusus. Seperti Gusmi ya, almarhum Gusmi, tugasnya berat. Jangan dipandang enaknya, enak masuk situ, kalau tidak bisa keluar, naudzubillah min dzalik. Makanya jangan coba-coba. Kalau tidak ada perintah, jangan merasa diperintah. Saya diperintah, ada tugas khusus. Tugas khusus apa kalau kemudian menjadi orang yang fahisyah, naudzubillah min dzalik. Karena ada salah seorang ya, bukan santri sejati ya, santri bau ya, santri bau. Dia menggunakan alasan keilmuan untuk bisa berada di tempat pelacuran. Saya sedang meneliti, penelitian untuk skripsi ya. Tapi ternyata punya langganan di sana, naudzubillah min dzalik. Berasyik masuk sampai ya fahisha, zina, semua. Yang dijual apa? Keilmuannya, skripsinya, penelitiannya. Ini bukan sarjana. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.